Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh berkah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah anugerah dan nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita akan membahas tentang Ramadan bagi pejuang devisa di Hong Kong. Bagaimana sih puasanya orang Muslim yang notabene adalah PMI di negara non-Muslim? Kalau sebagian dari kami tetap berpuasa dan sebagiannya mungkin hanya bisa mengambil puasa itu di hari libur tanpa harus mengganggu kenyamanan bos ya. Kalau tanggapan bos sendiri mengetahui tentang saya harus menahan makan dan minum yang diwajibkan oleh umat muslim di seluruh dunia, sejauh ini bos saya penuh dengan toleransi meski mungkin mereka sangat takut kami meninggal, takut kami sakit, atau kami tidak kuat untuk bekerja. Jangan salah loh, banyak di luar sana bos yang tidak setuju, bahkan ada yang langsung memecat. Miris ya, semoga teman-teman dikuatkan dan tidak usah dipaksakan. Karena beda orang, beda pemikiran, beda juga penerimaannya. Kalau saya tetap bekerja, meski puasa, di awal-awal tahun memang sangat sulit. Tapi semua itu sudah berlalu. Pahit manisnya sudah saya lewati. Puasa sembunyi-sembunyi dan tetap bekerja, membuktikan bahwa saya mampu. Dari situlah bahwa saya mulai respect dan memberikan dukungan, menghargai agama saya, baik dari sholat, hijab maupun puasa. Tentu tak semanis ini ya, ada darah dan air mata juga perjuangan dalam mempertahankan ajaran Islam di rumah orang yang non-muslim. Yang penting adalah saling menghargai dan tidak merugikan tuan rumah itu sendiri. Tantangan paling dasar itu adalah ingin ibadah kepada Allah tapi harus masak babi kadang-kadang, dan teman-teman lain juga kadang ada yang jobnya itu jaga anjing gitu ya. Tapi kalau menunggu keadaan tubuh ini suci, bersih dari yang diharamkan, maka kapan kami akan sholat? Kapan kami akan puasa? Kapan kami akan ngaji? Apakah harus menunggu kepulangan di Indonesia? Yang pulang hanya tinggal nama, hanya tinggal jasad, na'udzubillah min zalik. Diterima atau tidaknya, ada pengadilan, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pengadilan manusia di dunia ini. Saya juga ingin meraih keutamaan dalam bulan Ramadan, dibukakannya peluang untuk kita masuk ke surga dan ditutupnya peluang masuk ke neraka. Peluang berbuat maksiat pada bulan Ramadan itu ditutup dengan ibadah puasa. Terlebih para syaitan yang menjadi guru para pelaku maksiat selama ini diikat dan dipenjara pada bulan Ramadan. Karena puasa itu adalah perisai atau penahan maksiat. Masya Allah. Sementara kalau untuk lauk pauk, buka puasa dan sahurnya, biasanya ya kalau untuk buka puasa, jika Senin dan Sabtu saya pergi membeli dulu kurma dan sesekali membuat kolak untuk membatalkan puasa di toko Indonesia ya. Karena di jam buka puasa adalah jamnya kami masuk dalam dapur untuk masak makan malam. Biasanya pukul 7.30 ada 5-6 menu masakan yang harus tersajikan di atas meja, menyambut orang-orang rumah yang pulang kerja, karena semuanya kerja gitu lah, sehingga untuk makan bisa barengan, atau kalau benar-benar sudah tidak bisa menahan lapar, saya akan meminta makan duluan. Tapi terkadang
Kalau sudah saya batalkan dulu ya, udah nggak lapar nih. Lihat menu masakan di depan itu ya, bikin kenyang karena sambil masak. Nah, kalau untuk sahur sendiri, terkadang saya simpan bekal sebagian makan malam tadi disimpan di kulkas. Tapi biasanya ya, nenek dan kakek yang selalu mengingatkan soal kebutuhan saya ini. Bahkan, kalau saya telat bangun sahur, nenek juga yang membangunkan. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya malas bangun ya, puasanya hanya niat dan minum air saja, karena ada air di kamar yang sudah saya siapkan. Terus untuk jauh dari keluarga ya, itu adalah hal yang paling berat buat saya saat ini. Karena rindu masakan mama, rindu makan bersama, rindu puasa bersama, tarawih bareng, makan kolak bareng, buka puasa bersama teman-teman. Jangan tanyakan tentang rindu ini, habis kata-kata untuk mengutarakannya. Apalagi kalau sahur sendiri, bangun sendiri, dalam diam itu nyakit banget. Hanya bisa menarik air mata. Kalau untuk sholat 5 waktunya itu jarang ya, suka bolong-bolong. Kadang kalau benar-benar capek, udah gak kuat lagi, atau pas lagi kerja dan tidak ada pilihan untuk sholat, ya sesekali sholat jamak. Dan hampir tidak pernah dapat wajib yang normal itu, Asyar dan Maghrib. Tahu lah ya, resiko bekerja di negara non-muslim. Kalau soal tarawihnya ya, biasanya mandiri. Sebisa mungkin saya, kalau bagi pekerja migran yang stay out ya, yang kerja di luar ya, yang tinggal kos ya, sebenarnya masih bisa loh berjemaah di masjid. Nah, kalau untuk perbedaan culture budaya dan pengetatan protokol kesehatan di Hong Kong, ini menjadi pengalaman tersendiri dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Hal paling terasa ketika menjalankan ibadah puasa adalah pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Hong Kong. Di sini sangat ketat. Kalau sebelum pandemi kan kita bisa tuh buka puasa bersama dan salat tarawih bersama di lapangan KSWB biasanya. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Meski diperbolehkan berkumpul tapi hanya 4 orang, itu pun harus jaga jarak. Dan sebelum pandemi, kami bisa berkumpul untuk berbuka puasa bersama teman-teman Indonesia. Tapi bagi pekerja stay out juga, mereka fine-fine aja, setiap hari mereka bisa berkumpul gitu. Nah, saya di Hong Kong sendiri itu sudah 6 tahun nih, tanggal 13 Mei. Semoga tahun ini hingga tahun saya kembali masih bisa dipertemukan kembali dengan orang-orang yang terkasih, orang tua, adik, keluarga, dan kasih yang utuh dari orang-orang di sekitar dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yes, thanks for watching. Kalau suka, like, comment, dan share. Oh ya, jika mau saya bahas apa lagi, yuk tulis di kolom komentar. Thanks ya, bye-bye.